Ini bukan soal Prabowo, bukan soal MBG, bukan soal kurs dolar dan harga saham. Ini soal hidup kita selanjutnya. Kalau konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini benar-benar melebar, yang paling duluan kena itu bukan mereka, tapi kita. Bukan karena bom jatuh di sini, tapi karena energi berhenti mengalir. Terlepas dari kemarahan kita pada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu atas eskalasi serangan ke Iran, ada satu hal yang jauh lebih dekat dengan hidup kita. Bagaimana kita bertahan jika krisis energi benar-benar terjadi? Kalau konflik ini berhenti cepat, dunia masih bisa bernafas. Tapi kalau berlarut dan meluas ke kawasan Teluk, resikonya beda cerita. Dunia masih sangat bergantung pada jalur minyak di kawasan itu. Gangguan di titik vital seperti Selat Hormuz bisa memangkas suplai global secara signifikan. Harga energi akan melonjak, bukan naik pelan, tapi bisa melonjak tajam. Dan ketika itu terjadi, dampaknya bukan langsung ke geopolitik, tapi ke dapur kita. Di Indonesia, kita masih sangat bergantung pada impor energi. Kalau pasokan global terganggu, maka solar langka, menyebabkan truk berhenti, distribusi tersendat, maka bahan pokok naik, BBM naik, maka biaya hidup melonjak, industri melambat, maka barang makin mahal atau langka. Masalahnya bukan sekadar kita tidak punya uang, tapi barangnya memang tidak tersedia. Transportasi terganggu, aktivitas dibatasi, listrik bisa tidak stabil, dan krisis ini tidak berhenti di energi. Ia menjalar jadi krisis pangan. Ketika distribusi terganggu, bahan makanan tidak sampai. Ketika energi mahal, biaya produksi ikut melonjak. Dan ketika suplai benar-benar tersendat, yang hilang bukan cuma daya beli, tapi ketersediaan itu sendiri. Orang bisa punya uang, tapi tidak bisa membeli apa-apa. Bukan karena mahal, tapi karena barangnya tidak ada. Lalu kita bilang, tanam saja sendiri. Tapi pertanyaannya, tanam di mana? Dulu sebelum reformasi 98 masih banyak tanah kosong. Hari ini banyak yang sudah berubah jadi gedung, lahan tambang, atau perkebunan skala besar seperti sawit. Ruang untuk mandiri makin sempit, ketergantungan makin dalam, dan dampaknya akan terasa sangat dekat. Ibu-ibu tidak bisa masak karena gas langka atau terlalu mahal. Air tanah ada tapi tidak bisa dipompa karena listrik terganggu. Rumah masih berdiri tapi fungsinya pelan-pelan hilang. Dan di titik itu, ini bukan lagi soal politik, bukan soal siapa berkuasa, bukan soal Prabowo Subianto, bukan soal program makan bergizi gratis, bukan soal kurs dolar, bukan soal saham naik atau jatuh. Ini soal yang jauh lebih dekat dan nyata. Apakah kita masih bisa makan, minum, dan bertahan hidup? Krisis seperti ini kalau benar-benar terjadi bisa terasa lebih menghimpit daripada krisis moneter Asia tahun 97. Karena ini bukan sekedar krisis uang, ini krisis energi yang menjalar jadi krisis pangan yang akhirnya menyentuh ruang paling kecil dalam hidup kita, rumah. Dan ketika rumah pun mulai goyah, yang tersisa hanya satu pertanyaan, kita siap atau tidak?